kembali ke pasangan tadi, pasangan debat debat yang tadi malam terkait dengan Yes, tiga saya pasangan mau itu. mau wrap up aja ya, mau Ya. highlight poin-poin yang tadi kita diskusikan. Yang pertama pendapat saya, debat kemarin tuh kontrasnya tidak jelas. Jadi ketika kontras tidak jelas, itu yang diuntungkan Gibran. Karena orang tidak mengkritisi apa yang dilakukan rezim ini dengan tegas. Hanya hanya spot-spot. Tapi masalahnya, keuntungan Gibran tuh gagal dia kapitalisasi ketika dia dua kali merendahkan yang lain. Yang muncul lah tagline-nya songong. Songong, Jadi gagal dia trending topik ya. memanfaatkan itu. Yang kedua adalah orang yang mengambil posisi di seberang atau oposisi harusnya memang punya satu konsep untuk mengukur tawaran dia mengenai program ini berbedanya jelas dengan dia mau gantikan atau dia mau lawan. Nah kemarin nggak kelihatan itu. Caimin gagal menurut saya atau luput setidak-tidaknya mengambil referensi produk undang-undang di DPR terkait pangan, energi energi hijau dan lain-lain itu untuk bahan debatnya. Pak Mahfud juga sebagai ahli hukum. Karena positioning mereka kan sudah terbaca. Caimin politisi, Pak Mahfud pakar hukum. Yaitu modal dia yang terkonfirmasi kalau dia tunjukkan dia hebat di situ. Jangan dia masuk ke tengah di wilayah yang dia tidak terlalu kuasai. Gitu. Sehingga para pemilih ini untuk melihat substansi perdebatan, mereka menjadi tidak mendapatkan edukasi mengapa memilih satu, dua, dan tiga. Justru yang berkembang di dalam perdebatan itu adalah yang menonjol perilaku songong anak itu. Ya itu kasus nomor dua. Tapi nomor nomor satu dan tiga yang terlihat tuh personality ya lebih matang, lebih relax. Dan Oke. dari hasil survei Ya. juga mereka lebih trusted, lebih dipercaya. Nah jadi kalau Apalagi misalnya Caimin ya. tiga orang berjanji, bro, tiga orang berjanji, tiga-tiga yang sama-sama baru, apa yang kita pegang sebagai referensi? Reputasi di masa lalu. Dalam hal itu, Gibran nggak punya juga reputasi itu. Kecuali mendompleng reputasi ayahnya. Hmm. Jadi Yang sekarang yang sekarang pun sudah mulai melorot reputasi ayahnya ya di itu dia mata maksudnya. publik. Itu dia. Cuma kan gagal di attack dengan tough, dengan smart oleh dua kandidat lain gitu. Jadi sayangnya di situ. Walaupun saya juga mau mengatakan bahwa partisipasi politik pemilih meningkat. Dilihat Meningkat dari ya. besarnya arus media online yang mengomentari hasil debat, yang menonton dan macam-macam, kita harus syukuri juga. Jadi proses berdemokrasi kita nih on the track dalam pengertian equality before the law. On the track. Belum sampai, tapi sudah mulai. Kalau Maka, nggak benar diprotes kan gitu. makanya jangan makanya jangan coba-coba kita peringatkan juga kepada Jokowi dan teman-temannya dengan segala rombongannya. Dengan kesadaran politik yang meningkat ini, jangan Anda memaksakan untuk membangun sebuah dinasti politik di tengah kesadaran politik rakyat yang tumbuh ini. Nggak mudah, bos. Pasti Anda akan mendapatkan perlawanan yang serius. Iya, saya kira iya. Saya kira iya. Nggak Dan dia mudah itu, akan bos. gagal. Dia akan gagal. Ya belum ada yang menang lawan rakyat ya, setahu saya ya. Iya. Jadi ini pesan buat ini Pak Jokowi.